Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba review satu buah buku, di mana menurut saya buku ini sangat penting dimiliki oleh pecinta-pecinta tosan aji, khususnya berupa pedang dan golok. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat buku apa yang akan kita review. Nah, ini dia teman-teman. Saya mempunyai satu buah buku yang berjudul Golok Antara Pesona dan Legenda, dibuat oleh Pak Gatut Susanta dan kawan-kawan. Nah, dikeluarkan oleh Pelestari Golok Pedang Sepuh Nusantara. Nah, ini dia teman-teman. Kita review bersama apa saja yang dibahas pada buku ini. Oke, pada lembar pertama kita akan melihat tampilan satu buah golok yang sangat bagus sekali. Pamornya lengkap, ada pamor batu lapak, ada banyu mili, dan kayak ada pamor runtu walangnya di sini. Sangat bagus sekali teman-teman. Pada lembar pertama ada endorsement dari Ustadz Opik Tomboati. Lalu banyak juga prakata-prakata dari berbagai tokoh. Banyak sekali prakata-prakata dari berbagai tokoh nasional teman-teman. Ini juga ada prakata dari wali kota Bogor, sambutan, ada sambutan ketua umum forum silaturahmi keraton Nusantara. Kita langsung aja, ada daftar isinya apa saja yang dibahas di buku ini. Pada bab 1 ada sejarah golok. Lalu ke bab 2-nya ada strata dan eksetori golok dalam peradaban manusia, terdiri dari strata pada golok. Yang kedua, senjata wajib pada budaya masyarakat. C-nya peranan para empu. D-nya eksetori golok. E-nya jenis-jenis material bilah pusaka. Ada bab 3 yaitu bagian-bagian golok. Ada bab 4 kisah heroik senjata golok dan sejenisnya. Di sini juga diterangkan cerita golok dalam negeri dan cerita pedang dari luar negeri. Dan pada bagian C ini ada kenapa jenis pedang ada yang lurus dan ada juga yang melengkung di luar negeri, dan nanti dibahas pada buku ini. Ternyata terdiri dari 8 bab nih teman-teman. Ada bab kelima mengenai filosofi dan fungsi golok. Lalu ada bab ke-6 aneka golok di Jawa. Ada golok Pasundan, ada golok Banten, golok Bendo Betawi, ada golok Jawa. Ada bab 7 ada aneka ragam pedang di luar Jawa. Di sini diterangkan ada jenis pedang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, pedang Bali, pedang NTB, NTT. Lalu ada bab ke-8 ada aksesori golok, gagang dan warangka. Jenis gagang golok, pola bentuk hias pada gagang golok, jenis-jenis kayu juga dibahas di sini, serta bilahnya juga. Ini dia teman-teman. Pada bab pendahuluan kita disuguhi dengan 2 buah ilustrasi aneka bentuk dan bilah golok. Ini menceritakan mengenai literatur yang membahas literatur dahulu gitu, yang membahas mengenai pedang dan golok. Di sini ada sejarah golok. Lalu ada strata dan eksetori golok dalam peradaban manusia. Di sini ada bentuk-bentuk dari pisau raut. Lalu
Ini lebih ke membahas mengenai sejarahnya dulu ya teman-teman. Penanganan empuk pandai. Jenis-jenis material bilah pusaka nih. Di sini dijelaskan ada 17 jenis besi. Dari material bilah pusaka ada besi karanghijang, ada besi pulasani, besi mengangkang, ada besi walulin, ada besi katub, besi kamboja, besi welangi, besi ambal, besi tumpang, besi windudadi, besi urani, besi terate, besi malela ruyun, besi balitung, besi kenur, besi malela kendaga, dan besi tumbuk. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini ada bentuk-bentuk pedang pamor. Sangat beragam sekali bentuknya dan sangat indah. Menurut saya buku ini wajib dimiliki oleh teman-teman pecinta pusaka, khususnya pedang dan golok, karena emang jarang sekali ya teman-teman buku yang secara detail, secara khusus membahas mengenai pedang dan golok sepuh. Jadi buku ini patut dimiliki untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai macam bentuk bilah pedang dan golok. Nah, di sini juga ada ilustrasi pamor. Ada aneka jenis pamor pada golok. Banyak sekali ragam bentuknya. Lalu di sini diterangkan ada bagian-bagian golok terdiri dari apa saja. Ada bentuk bilah macam-macam golok. Ada golok ujung turun, ada golok salam nunggal, ada golok paut nyere. Nah, cuman contoh gambarnya nggak langsung di sini ya teman-teman. Ini penjelasannya dulu, nama dan penjelasan, baru ada di sini ada macam-macam bentuknya. Nah, seperti ini macam-macam. Ini seperti bilah lameng kalau orang lain nyebut, ada yang disebut pedang lameng ya, ujung turun seperti ini. Perahu nangkub juga sama. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini jenis salam nunggal, ini paut nyere, malapah gedang, ini sogok iwung, dan masih banyak teman-teman. Ada paut sintung, ada simut pelem, ada dapur sadap, jangjang walet, kudup turi, ada jenis jambe sapasi, soto ganyot, hambalan, pamoroan, gaplok. Lalu ini ada juga tuh golok candung, golok galonggong, bedul muyung, sogok iwung, dan kembang kacang. Lalu di sini ada nama-nama bagian-bagian dari bilah golok. Pada bab keempat ini ada kisah heroik senjata golok dan sejenisnya. Ini berbagai macam jenis kisah menarik ya mengenai golok ataupun pedang. Cerita pedang dari ini, ada cerita pedang dari luar negeri. Ini ada cerita dari Mesir, cerita Raya, cerita dari Jepang, dari Romawi, dan masih banyak lagi teman. Termasuk ini dijelaskan ada cerita dari Arab Saudi, itu jenis-jenis pedang Nabi. Tadi ada ilustrasinya teman-teman. Nah, ini dia jenis-jenis pedang Rasulullah. Ada al-maktur, al-adab, al-mikzam, al-qadib, al-batar, al-hatab, al-rasub, al-qal'a. Nah, ini adalah ilustrasi jenis-jenis pedang dari luar negeri. Ada kopes, ada ulbert, katana, gladius, falsata, Napoleon. Ini bermata 7.
dan Zulfikar. Ini unik sekali ya, benangnya seperti pohon kaktus teman-teman. Lalu ada bab kelima, ada filosofi dan fungsi golok. Nah, seperti kita tahu kalau barang pusaka itu seperti keris, golok, tombak dan lainnya itu emang tidak lepas dari filosofinya gitu. Dan di sini di bab ini diterangkan filosofi golok. Nah, lalu di sini ada khusus menerangkan ini ada ragam jenis dari golok Sunda nih teman-teman. Bentuk-bentuknya emang tidak panjang ya. Ini golok-golok soren ya. Ini untuk disoren. Lalu ini pada bab ke-6 ada aneka golok di Jawa. Ini yang bagian A ada golok Pasundan, dimana jenis golok Pasundan ada yang golok Cibatu Sukabumi, lalu ada golok Ciwidey, ada golok Lubuk Karawang seperti ini tuh. Lalu ada golok Bekasi, golok Cikeruh yang fenomenal sekali teman-teman karena bentuknya yang khas ya. Kalau Cikeruh Sumedang ini kan seperti ini tuh. Ini dulu saya sering sekali dapat, tapi sekarang sudah semakin jarang dan langka teman-teman. Nah, di sini dijelaskan mengenai golok Cikeruh Sumedang. Ciri khasnya itu di bagian gagangnya nih. Gagangnya biasanya ini dibuat dari tanduk rusa. Lalu ini ada sejenis guat atau penghalang tangan dan berornamen seperti tiram ya. Ada golok. Nah, ini selain Cikeruh ya, Sumedang juga mempunyai pedang atau golok yang khas ya, seperti ini contohnya. Ini pedang Sumedangan. Ada golok Tasikmalaya, golok Galonggong, Cigasong seperti ini, Cigasong Majalengka, Taraju Kuningan. Ini bukan golok sepuh nih kalau ini kelihatan, tapi ini ciri khas ya, golok itu ciri khas dari berbagai daerah. Ini ada Tarisi Bogor, golok Tarisi, ini ada golok Subang. Nah, ini golok yang cukup khas juga nih, itu golok Barlen ya, dimana cirinya itu selain dari pola ukir dari gagangnya, dari ininya juga kelihatan sarungnya itu pakai lilitan-lilitan sejenis logam yang dibuat untuk simpai tapi rapat dan banyak sekali. Lalu ada golok Cirebon, ciri khas golok-golok Cirebon seperti ini teman-teman. Golok bagian kedua ini ada golok Banten. Nah, ini jenisnya golok Banten seperti ini. Ada golok Ciomas. Ini sangat komplit sekali menerangkan berbagai di samping sejarahnya juga filosofinya dan bentuk ragamnya. Seperti ini contohnya membahas jenis golok Salam Nunggal. Jadi filosofinya seperti apa gitu, dijelaskan oleh Pak Gatut Susanta ini. Lalu ada golok Candung, lalu bedul mungkuk. Ini golok Kanekes. Nah, dan ini ciri khas dari golok Baduy luar dan dalam seperti ini. Ini ada golok Cakung teman-teman.
golok cakung. Bentuk ujungnya seperti ujung turun, seperti lameng. Wah, ini ada golok Jawa terdiri dari wedung, bentuknya seperti ini. Lalu ada pedang kabudan seperti ini. Ada kadga juga seperti ini. Ini sangat tua sekali ya, pedang-pedang yang sangat tua sekali. Nah, ini varian Larbango. Nah, ini dari Jawa Timur, pedang lubuk yang khas juga. Dan ini jenis-jenis pedang Mataraman. Jenis pedang Mataram. Nah, dan ini ada ragam bentuk kudi. Pada bab selanjutnya ini ada aneka ragam pedang di luar Jawa. Ini banyak sekali membahas mengenai senjata tajam atau pusaka sepuh dari luar Jawa. Ini dari Aceh ada rencong. Dan ada juga pedang sikin. Di sini dijelaskan juga ada rencong, jenis-jenis rencongnya. Lalu ada pedang sikin, ada kelewang, beladau, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ilustrasi juga mengenai varian pedang Sumatera. Ada ini jenis parang Riau, ini kuduk Bengkulu, pedang Jenawi, badik tumbuk lado, parang Bangka, dan golok Lampung seperti ini. Komplit ya teman-teman. Nah, ini dari Kalimantan. Nah, ini aneka jenis pedang Kalimantan ya, pedang Mandau. Ini Kalimantan Timur seperti ini, bulu. Ini Baliu, lalu Kalsel, ada Mandau, Nabur, Bungkul, Lais, dan Kajang Lungkup. Ini ada Kalteng, ada Dohong, Nabur, Kalbar juga ada, Mandau, Nelatok, Tangkit, Jimpul. Di Kaltara, Kalimantan Utara ada Mandau, Flepet. Nah, seperti ini. Unik-unik sekali ya teman-teman. Lalu ada jenis pedang dari Sulawesi. Nah ini dia jenis pedang dari Sulawesi. Ada pedang Barak Sanghe. Wah, unik sekali ini teman-teman pedangnya, seperti buaya. Lalu ada pedang Sambawa, pedang Kandawulo Sulawesi Barat, pedang Ta'awu Sulawesi Tenggara, ada pedang Guma Sulawesi Tengah, dan pedang Alamang atau usul dari Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk jenis pedang yang ini saya pernah menemukan di daerah sini di Jawa Barat. Kalau yang seperti ini belum pernah dapat. Kalau ini pernah Guma, pernah Lameng, pedang lubuk yang handle-nya tanduk seperti ini pernah dapat. Ini jenis pedang dari Maluku. Ini jenis pedang Bali. Lalu bab selanjutnya ada aksesori golok dari bab 8 ya, mengenai gagang dan warangka. Nah, karena gagang-gagang golok ini juga sangat bervariatif, sehingga kalau tidak dipelajari bakal agak susah gitu menentukan namanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini varian jenis gagang golok, dimana jenis varian ini sangat beragam dan mempunyai nama-nama tersendiri, seperti pola-pola hias seperti ini. Nah, pola hias seperti ini itu Pariaman.
Pariaman. Nah, kayak gini kembang sereh, kayak gini buntut kuda. Nah, ini masih banyak sekali teman-teman ragam jenis gagang goloknya. Ini kebetulan yang dipampang di sini gagang golok ukir kebanyakan. Ada suang jat yang kayak gini. Suang jat banyak ditemukan, tapi yang paling banyak sih ceker kidang. Ceker kidang itu paling banyak, sama jengkolan lah hias biasa. Nah, seperti ini paling banyak ditemukan. Dari pola ragam hiasnya kita bisa lihat di sini biasanya ada sejenis ukiran-ukiran kecil. Itu juga ada pola hiasnya tersendiri. Dan ini aneka jenis simut-meting. Simut-meting itu berfungsi untuk mengaitkan tali ya, untuk di soren. Nah, ini yang dimaksud dengan pola hias, pola ragam hias dari gagang golok. Nah, sudah begitu teman-teman. Nah, ini ada profil penulisnya, Bapak Gatut Susanta. Lalu di bagian belakangnya ada ucapan terima kasih, untuk anggota komunitas golok pedang sepuh Nusantara. Bagian belakangnya memuat penjelasan sedikit ya mengenai golok, dan ada profil Pak Gatutnya. Lalu ada sebuah pedang lameng yang mempunyai pamor yang sangat indah. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Itu dia review dari satu buah buku yang wajib teman-teman punyai untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai golok dan pedang sepuh Nusantara. Satu buku yang menarik untuk dibaca teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sehat selalu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.